Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai persekutuan kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk datang bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan doa online ini ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami memperoleh sesuatu yang baik sebagai pedoman dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mengangkat satu pujian, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. segalanya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, pada sore hari ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh yang kudus, karena hati kami telah siap untuk mendengarkannya. Kami mohon hikmat urapan daripada Roh Kudus, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat dan diberi kemampuan bagi kami untuk melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tapi saya mengajak kita membaca dari ayat 2 dan ayatnya yang ketiga saja. Mazmur pasal 42 ayat kedua dan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 42 ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah itu adalah suatu keluarga suku Lewi yang pandai bernyanyi, bermazmur, sehingga hal ini diungkapkan pada Mazmur 42. Kita tidak akan membahas tentang Bani Korah, tapi saya mengajak kita untuk melihat mengapa pemazmur ini mengungkapkan hal yang demikian, sehingga ini merupakan suatu ungkapan yang benar-benar membawa kita, emosi kita untuk rindu kepada Tuhan. Ungkapan yang diberikan oleh pemazmur ini yang pertama adalah dia katakan seperti rusa rindu sungai yang berair. Ini disamakan dengan jiwanya yang rindu kepada Allah. Ada suatu kerinduan kepada Allah. Yang kedua adalah jiwa yang haus. Ketika dia ingin berjumpa dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, seperti orang yang sedang membutuhkan air, lalu datang ke tempat air minum, lalu dia minum untuk melepaskan dahaganya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa ungkapan seperti ini bisa muncul dari hati pemazmur, dari tulisan pemazmur ini? Kita akan mencari alasannya. Tentunya kalau kita baca dari ayat 1 sampai 12, banyak sekali alasan yang kita dapatkan. Tapi pada saat ini ada dua alasan mendasar saja yang saya berikan bagi kita untuk kita bisa melihat alasan kenapa pemazmur ini mempunyai perasaan yang seperti ini. Dari ayatnya yang keempat, dikatakan seperti ini, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kalau kita renungkan ayat 4 ini, logika kita berpikir, pikiran kita, hati kita tentunya berpikir, kalau sepanjang hari pemazmur ini menangis, air mata yang menjadi makanannya setiap hari, dan yang lebih lagi di akhir daripada kalimat ini dia mengatakan bahwa di manakah Allahmu? Seandainya kita sedang berdoa, membaca firman atau beribadah ke gereja, lalu kita pulang sampai di rumah, kita bercerita dengan teman-teman kita, yang mungkin teman kita itu belum seiman dengan kita atau belum mengenal Tuhan, lalu dia berkata, kenapa sih kamu ke gereja? Kenapa sih kamu berdoa? Kenapa sih kamu baca firman? Toh
keadaan hidup juga sama seperti ini. Di mana Allahmu? Kalau hal ini diungkapkan kepada kita, kita marah nggak? Bisa marah, kecewa, sakit hati. Mungkin kalau kita mempunyai perasaan yang sensitif, mungkin kita masuk kamar, tutup kamar, menangis kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa sih dia bisa berkata seperti itu? Hal yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita bisa melihat dari ayat yang kelima. Kalau saya boleh menarik kesimpulan, keluarga pemazmur ini atau pemazmur ini setiap hari melakukan aktivitas di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan dia merasa sendiri, tidak ada teman, tidak ada orang yang memperhatikan dia. Bisa jadi juga orang memandang dia sebelah mata atau meremehkan dia. Logikanya terjadi seperti ini. Lihat itu orang, setia berdoa, baca firman, beribadah, tapi kehidupannya seperti itu. Sehingga kalau kita bisa melihat dari ayat-ayat selanjutnya di sini adalah pemazmur ini mengungkapkan bahwa hatinya gelisah, hatinya gundah gulana ketika dia mau datang kepada Tuhan. Apakah imannya goyah? Tidak. Karena pemazmur ini saya yakin dia sangat dekat dengan Tuhan dan sangat dekat pribadi Tuhan. Tapi pemazmur ini tidak salah kalau dia menuntut berharap kepada Tuhan, dia memperhatikan hidupnya daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Enggak salah kan pemazmur berkata atau memiliki satu kerinduan seperti ini. Karena memang sudah layak, karena dia hidup dekat dengan Tuhan dan setia kepada Tuhan. Nah, dua alasan inilah yang membuat pemazmur ini mengungkapkan isi hatinya rindu kepada Allah seperti rusa, dan juga haus untuk datang kepada Allah seperti orang yang berdahaga membutuhkan air. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini juga kadangkala alasan ini juga relevan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kadangkala tidak jarang kita juga dipandang sebelah mata, tidak jarang kita juga dikucilkan, tidak jarang kita juga diejek, tidak jarang kita juga diremehkan dan lain sebagainya. Bahkan kenyataan yang ada sekarang, orang-orang beriman atau orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu hidupnya mulai tidak terperhatikan lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini adalah dimensi kehidupan yang kadang terjadi dalam kehidupan kita itu, bahwa kita yang beriman dan setia kepada Tuhan, justru sebaliknya terjadi. Bukan kehidupan yang kita seperti yang kita harapkan, tetapi satu kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan hal-hal yang berat dalam hidup kita. Sehingga mungkin orang yang belum mengenal Tuhan itu melihat kita, lihat orang itu setia kepada Tuhan tapi kehidupannya susah, kehidupannya sulit, banyak masalah dalam keluarganya. Nah, berbanding terbalik dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, mungkin kita lihat kok mereka lebih beruntung ya dalam hidupnya, karirnya, usahanya, hartanya, kekayaannya, keluarganya, semuanya. Seolah-olah mereka menikmati hal yang baik, sedang kita yang beriman menikmati hal-hal yang berat. Apakah Tuhan tidak memperhatikan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Tentunya tidak demikian. Mengapa saya katakan tidak demikian? Karena kehidupan orang percaya kepada Tuhan
itu sepenuhnya di dalam anugerah Tuhan. Baik, buruk, enak atau tidak enak, itu semua berada di dalam anugerah Tuhan. Kita hanya patut bersyukur kepada Tuhan dengan kehidupan yang kita miliki. Masalahnya bukan hari ini. Masalahnya adalah besok dan endingnya seperti apa. Itu masalahnya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menuntut kita hari ini ke depan melangkah dengan setia. Dan endingnya adalah berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu hidup kekal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil contoh yaitu Bapak kita Abraham. Dia menerima dari Tuhan bukan saja hal-hal yang baik yang sesuai dengan isi hatinya, tetapi dia juga menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan isi hatinya atau hal-hal yang bertentangan dengan isi hatinya. Tetapi imannya tetap teguh kepada Tuhan, tetap terpaut kepada Tuhan. Nah, ini juga yang menjadi dasar hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Baik atau buruk, berat atau ringan hidup ini, kita jangan kecewa, kita jangan berkecil hati, kita jangan tawar hati, tetapi percaya bahwa Allah memelihara hidup kita. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu, kita baca Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah setia dalam janji. 70 tahun kurang lebih bangsa Israel di kota Babel dalam pembuangan tidak diperhatikan, tapi genap 70 tahun Allah memperhatikan mereka. Allah juga memperhatikan hidup kita. Dia setia dalam janji. Apa janjinya? Hari depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Yang penting kita adalah setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Ajari kami untuk setia, dimampukan oleh Tuhan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pelayanan yang kita kerjakan bersama, baik di pusat maupun yang ada di Pos PI. Berdoa untuk pelayanan gereja. Yang kedua, berdoa untuk pelayanan pendidikan yang sedang kita kembangkan yang ada di Lawang. Yang kedua, kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Yang kita doakan adalah pekerjaan, kesehatan, dan juga kita berdoa untuk jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah, memberi kesembuhan. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Yang keempat, kita berdoa untuk pembelian tanah Pos PI agar Tuhan memberikan yang terbaik untuk pelayanan yang ada di Pos PI. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi menghadap tahta kemurahan-Mu seraya memuji, mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan bersama. Pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Yang pertama, kami berdoa untuk pelayanan yang kami kerjakan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di Pos PI. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja, pengembalaan, jemaat, semuanya Tuhan berkati. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan yang ada
Tuhan memakai pengurus majelis yang ada, Tuhan memakai jemaat yang ada, bahkan Tuhan memakai kami semua sebagai tubuh Kristus, sehingga kami boleh melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberikan hal yang terbaik untuk pelayanan gereja yang ada di pusat maupun yang ada di pos PI. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang dikembangkan dalam bidang pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong guru-guru yang ada, Tuhan berikan hikmat. Demikian juga yayasan yang menangani, demikian juga orang-orang yang berkecimpung di dalamnya untuk mengupayakan akan pelayanan ini dengan baik. Mari Tuhan Engkau memberkati dengan hikmat yang baik, sehingga mereka semuanya diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat mengembangkan pelayanan ini dengan baik, dan suatu saat sekolah ini boleh berkembang dengan baik dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa, di setiap pelayanan yang kami kerjakan membutuhkan berbagai macam fasilitas, dana, dan hal-hal yang mendukung akan pelayanan. Mari Bapa, kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan, menyediakan, bahkan Tuhan akan turut campur tangan sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan pada saat ini, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos PI. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang mereka upayakan pada saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, situasi ekonomi pada saat ini, Engkau terus akan memberikan inspirasi, Engkau terus akan memberikan inovasi-inovasi cara berpikir yang baik bagi jemaat Tuhan, sehingga mereka dapat mengembangkan dalam pekerjaan setiap hari dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya kasih setia Tuhan terus akan mencukupkan, menyertai akan jemaat Tuhan semuanya. Ya Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik, dengan situasi ini biarlah Engkau tetap akan melindungi jemaat Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, virus-virus yang akan merongrong mereka, virus yang akan menyerang mereka. Kiranya Tuhan senantiasa akan menjauhkan semuanya. Tapi kami percaya kuasa Allah terus dinyatakan bagi jemaat Tuhan yang terus akan dilindungi dan senantiasa diberkati dengan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Biarlah Tuhan akan menjamah dengan kuasa-Mu. Tuhan berikan kesembuhan. Yang membutuhkan pemulihan Tuhan pulihkan. Yang membutuhkan penanganan khusus Tuhan juga tolong jamah dengan kuasa-Mu. Yang pada saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga akan memulihkan, memberi kekuatan. Kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah luput dari setiap anak-anak-Mu, tetapi Engkau senantiasa memberkati jemaat Tuhan siang dan malam. Bapa dalam surga, beri kesehatan kepada kami semua. Berikan hal yang terbaik sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan berkati bangsa kami. Kami menyerahkan untuk para pemimpin kami yang mengupayakan untuk bidang kesehatan ini dapat mengupayakan hal-hal yang terbaik untuk menangani akan situasi COVID-19 ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan terus akan memberikan hikmat bagi setiap tenaga-tenaga kesehatan medis yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Sehingga mereka dipimpin oleh Tuhan, diberikan hal yang terbaik, pemikiran yang terbaik, sehingga mereka boleh menemukan sesuatu untuk menangani akan situasi yang sangat meresahkan bagi kami semua ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami, dan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Ya Tuhan, sebentar lagi juga akan mengadakan pilkada.
kiranya Tuhan senantiasa akan tolong setiap daerah, biarlah mereka dapat memilih pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga mendapatkan pemimpin-pemimpin yang senantiasa jujur dan juga dapat melakukan dengan komitmen yang baik dalam melakukan setiap programnya. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih setia Tuhan terus menyertai bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini bergumul untuk POSPI yang berdoa untuk sebidang tanah. Tuhan tolong, Tuhan akan senantiasa turut campur tangan sehingga Tuhan buka jalan, sehingga semuanya dapat Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, karena kami percaya setiap orang yang Tuhan sudah tunjuk dan Tuhan sudah percayakan untuk mengupayakan semuanya, Tuhan juga akan memberkati mereka, beri hikmat yang baik pada mereka, sehingga mereka senantiasa dapat mengupayakan pelayanan ini dengan baik. Bapa, berkati jemaat POSPI Donomulyo, berkati juga jemaat Pusat Lawang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami menutup persekutuan kami pada sore hari ini di dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat